Yesus mengasihi setiap kita, dia mati bagi saudara dan saya. Berapa banyak engkau menghargai pengorbanan Tuhan, lambaikan tanganmu. Mari umat Tuhan, dia baik, dia tak berubah untuk kita. Mari gereja Tuhan katakan dia mati bagiku. Dia mati bagiku. Dia mati bagiku. Ya Tuhan Allah menyertai. Kuasa mau dikalahkan. Hidupku dipulihkan. Allah mari semua angkat kedua tanganmu katakan. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia ada di dalam bergerak di hidup. Ya Tuhan Allah kedua mau penuhi kami. Dia penuhi hatimu dengan kuasa kasih-Nya. Allah semua yang puji dia katakan. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Mari Bapak Ibu, acungkan kedua jempolmu tinggi. Katakan kiri kananku, katakan He's so good to you and me. Come on. He is so good to you. So good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. He is so good. He is so good to you. So good to you. He is so good to me. So good to me. Jesus, He's so good to you. He's so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. Siapa namanya Bapak Ibu? Jesus, He's so good to you. And He's so good to me. He's so good to you and me. God is good. Good all time. Hallelujah. Amen.
yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan.
Shalom dan selamat pagi sekalian jemaat SAB Bandar Labuan. Pada pagi hari ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan sebab atas kasih karunia dan anugerah Tuhanlah yang memberikan kita kesempatan untuk berada lagi di tempat ini untuk berkongsi firman Tuhan yang akan disampaikan sempena kebaktian ibadah secara live streaming yang kita adakan pada minggu yang keempat ini. Hari ini merupakan minggu yang keempat di mana kita mengadakan menyampaikan khotbah secara live. Ini akibat daripada seperti yang kita semua sedia maklum, keadaan yang tidak mengizinkan di seluruh negara bahkan di seluruh dunia mengalami keadaan yang sama. Sedikit perkongsian daripada saya secara pribadi, sejak mula PKP kuat-kuasakan pada 18 hari bulan yang lepas, bulan Mac yang lepas, saya mengajak keluarga saya yang ada di rumah untuk mengadakan dan mengambil waktu untuk belajar, mengambil kesempatan untuk membaca, merenung firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab setiap hari, sekurang-kurangnya 3 kali sehari. Dan setakat ini kami telah membaca habis kitab Kejadian, Keluaran, kitab Yesua, Esther dan Daniel, dan juga Injil Matius, Markus, Yohanes, Kisah Para Rasul dan juga Wahyu. Ini merupakan satu usaha kami dalam keluarga untuk sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan dalam kita menghadapi situasi yang sukar dan sangat menimbulkan kerisauan dan kebimbangan di kalangan semua orang ataupun tidak terkecuali kepada anak-anak Tuhan seperti kita yang sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus. Oke. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini merupakan kemuncak perayaan Paskah di mana tujuan kita merayakan Paskah dalam konteks Perjanjian Baru adalah memperingati pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib dan kebangkitannya dari antara orang mati. Tema khotbah kita pada hari ini adalah kebangkitan Kristus mengalahkan kuasa maut. Saya akan membaca satu petikan daripada firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma pasal 6 ayat 9 yang berkata, ini terjemahan daripada Alkitab Indonesia. Firman Tuhan berkata, "Kerana kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maupun berkuasa lagi atas dia." Ada juga terjemahan daripada Alkitab lain yang saya petik daripada Alkitab versi Bonyu yang mengatakan seperti bunyi demikian. "Karena kita tahu bahwa oleh sebab Kristus telah dibangkitkan daripada kematian, dia tidak mungkin mati lagi. Kematian tidak berkuasa atasnya lagi." Memang ada beberapa terjemahan daripada beberapa jenis versi Alkitab, tetapi yang penting kesemua Alkitab ataupun versi Alkitab yang ada itu menyampaikan maksud yang sama, yaitu tentang kematian Yesus, kebangkitan Yesus daripada kematian dari antara orang mati. Daripada tema ini, saya mengajak saudara sekalian untuk belajar dan memperhatikan beberapa perkara yang boleh kita lihat melalui dua bahagian utama daripada tema ini, yaitu bahagian yang pertama adalah kebangkitan, berkenaan dengan kebangkitan Kristus.
kebangkitan Kristus pada seluruh kisah hidup dan pelayanan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya selama lebih kurang 3 tahun lebih, semuanya tercatat di dalam keempat Injil, termasuklah dalam kitab Kisah Para Rasul, yang mana saya ambil satu petikan di dalam Injil Matius pasal 20, ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-19. Di dalam bahagian ini Yesus menyampaikan pemberitahuan kali ketiga tentang penderitaannya, di mana dalam ayat yang ke-19 berkata, Yesus sendiri berkata, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Yesus adalah anak Allah yang diberi kuasa bukan sahaja untuk mengusir roh-roh jahat, diberi kuasa atau memiliki kuasa, bukan sahaja untuk mengusir roh-roh jahat, menyembuhkan berbagai penyakit, tetapi beberapa kali menghidupkan orang yang sudah disahkan mati. Bahkan ada yang sudah 4 hari di dalam kubur, seperti Lazarus, telah dihidupkan oleh Yesus. Ini membuktikan bahwa kuasa maut itu tidak berkuasa langsung. Kuasa maut itu sudah dikalahkan oleh anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus sendiri semasa dia masih hidup di dunia. Sekalipun iblis merencanakan kematian Yesus dengan tujuan menghalang rencana penyelamatan Allah kepada manusia, seluruh manusia, dari hukuman dosa, tetapi rancangan itu telah digagalkan, bahkan dikalahkan oleh kuasa Bapa di sorga melalui ataupun di dalam Kristus Yesus. Yesus sendiri pernah berkata, sewaktu dia berada di bait suci dan terlalu banyak orang yang berjualan di tempat itu, dan ia menjadi sangat marah dengan mereka, dan apabila dia ditegur oleh ahli-ahli Taurat pada waktu itu, dia menyatakan ataupun mengatakan begini, robohkanlah bait suci ini, dan aku akan mendirikannya kembali dalam 3 hari. Hal itu menimbulkan kemarahan di kalangan para ahli-ahli Taurat ataupun orang-orang yang ada di sekitar pada waktu itu. Tetapi ayat ini, bahagian ini atau pernyataan Yesus ini membuktikan bahwa kuasa kebangkitan Kristus itu sudah ada, memang ada di dalam diri dia sendiri sebagai anak Allah. Saya mengajak saudara sekalian untuk beralih kepada perkara yang kedua. Bahagian yang kedua yaitu mengalahkan kuasa maut. Ini adalah bahagian kedua daripada tema, yaitu mengalahkan kuasa maut. Mengenai kebangkitan Yesus dari antara orang mati, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes telah menuliskannya secara terperinci, mulai dari Yesus ditangkap, disesah, dipukul, dan dicambuk, sehingga disalibkan. Semua itu jelas tercatat.
Sehingga mayat Yesus dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Dalam Matius pasal yang ke-28 menceritakan segala yang sudah berlaku yang membuktikan bahwa Yesus yang disebut Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Hilang dari kubur, walaupun kubur itu ditutup dengan batu yang dimeterai. Dan itu dibuktikan oleh saksi-saksi yang terdiri daripada perempuan-perempuan yang selalu mengikuti Yesus dan juga para murid-murid Yesus. Berbalik kepada tema kebangkitan Kristus mengalahkan kuasa maut. Saya mengajak saudara sekalian untuk melihat satu pembacaan yang terdapat dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 4 hingga 5. Yang berkata demikian, Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dunia sekarang semakin menuju kepada kebinasaan dan banyak kuasa jahat yang berusaha untuk membinasakan manusia. Perlukah kita sebagai orang-orang yang percaya dan beriman di dalam Yesus merasa takut menghadapi semua itu? Inilah masanya untuk kita sebagai anak-anak Allah yang diangkat melalui kemurahan kasih karunia di dalam Yesus untuk membuktikan kemurnian iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Petrus merupakan murid Yesus yang paling cerdas dalam meresponi setiap pertanyaan Yesus ketika mereka bersama-sama di dunia. Petrus pernah 2 kali ditanya oleh Yesus tentang sebesar mana dan setinggi mana kasih setianya kepada Yesus. Di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat ke-33 dan 35 berkata demikian, Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Ini adalah pengakuan Petrus pada mulanya. Tetapi apa yang berlaku selepas itu, mungkin kita akan berpikir dan mempersalahkan Petrus karena ternyata dia
gagal untuk menunaikan janji ataupun pengakuannya. Apabila Yesus telah ditangkap dan mulai disesah oleh tentara-tentara Romawi. Penyangkalan Petrus dapat dilihat dalam Matius pasal 27 daripada ayat yang ke-69 sehinggalah pada ayat yang ke-75. Saya ingin membacakan petikan ini supaya kita lebih dapat melihat bagaimana cara ataupun tindakan Petrus menyangkal Yesus ketika beberapa orang menanyakan dia atau berkata-kata dengan dia. Sementara itu, Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka, itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ternyata kesetiaan Petrus dapat dilihat setakat mana, sebesar mana kesetiaannya kepada Tuhan Yesus. Setelah 3 kali orang bertanya kepada dia dan mengatakan bahwa dia adalah salah seorang murid Yesus, melihat keadaan Yesus yang sedang mengalami kesengsaraan, penderitaan karena dipukul, dicambuk, maka itu membuatkan Petrus merasa lemah dan tidak berdaya untuk mempertahankan imannya, kesetiaannya kepada Tuhan Yesus. Dan akhirnya bukan setakat dia menyangkal dengan kata-kata biasa, tetapi ketiga kali dia menyangkal Yesus dengan bersumpah dan mengutuk diri. Dan itu merupakan tindakan yang sangat tidak baik. Itu menunjukkan kesetiaannya hilang sama sekali. Dan itu menunjukkan jati diri Rasul Petrus terlalu rendah. Seringkali saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin diperhadapkan dengan keadaan, cabaran-cabaran yang boleh menggugat iman kita, boleh melemahkan semangat kita untuk terus setia kepada Tuhan. Kita tidak dapat membayangkan ataupun membuat andaian bagaimana cabaran-cabaran yang bakal kita hadapi pada masa yang mendatang. Dalam keadaan dunia sekarang, dengan keadaan yang semua orang tidak dibenarkan dan tidak bebas untuk keluar, hanya berkurung di dalam rumah,
Sekalipun banyak yang berkurung di dalam rumah, tetapi penyakit atau virus yang sedang menimpa dunia ini masih juga mampu menjangkiti banyak orang. Dan selain daripada virus yang sedang menular ketika ini, mungkin dalam kehidupan kita, selama kita masih hidup di dalam dunia ini, kita akan mengalami satu cabaran yang lebih besar, lebih dahsyat. Mungkin suatu masa nanti, kita akan, anak-anak Tuhan akan berhadapan dengan keadaan seperti mana yang Rasul Petrus dan rasul-rasul yang lain hadapi. Tetapi kita bersyukur karena daripada tema pemberitaan firman Tuhan hari ini yang berbunyi kebangkitan Kristus mengalahkan kuasa maut. Itulah sebenarnya yang menjadi kekuatan, menjadi sumber yang mendorong, menguatkan, menyegarkan kembali semangat Rasul Petrus bahkan rasul-rasul yang lain untuk meneruskan pelayanan mereka, penginjilan, pengkabaran Injil di merata-rata di seluruh dunia. Dan itu mereka alami, mereka terima setelah kebangkitan Yesus, kebangkitan Kristus dari kematian. Saya mengajak kita untuk melihat dan membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21. Ini adalah pasal yang terakhir dalam Injil Yohanes. Daripada ayat yang ke-15 hingga yang ke-17. Ini merupakan pertanyaan kedua kali oleh Yesus terhadap Petrus. Dan ini adalah bertujuan untuk refresh kembali cara Tuhan untuk mendorong, menguatkan, benar-benar menguatkan, menaikkan level kekuatan, kesetiaan, iman Petrus dan juga rasul-rasul yang lain, murid-murid yang lain. Dan ini berlaku selepas Yesus bangkit dari kematian. Yesus berkata kepada Petrus dalam ayat ke-15, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kali kedua kali, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk kali ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Pertanyaan sebanyak 3 kali oleh Yesus kepada Petrus membuatkan Petrus teringat kembali peristiwa yang pernah berlaku kepada dirinya beberapa ketika sebelum ini, di mana dia pernah menyangkal. Dan pasti yang paling pertama timbul dalam pikirannya adalah ayam yang berkokok itu setelah dia 3 kali menyangkal Yesus. Tetapi pada kali ini, pada keadaan di mana Yesus sudah
bangkit dari kematian, dari kubur. Yesus masih bersama-sama dengan murid-muridnya, bahkan bersama-sama dengan beberapa pengikut-pengikutnya. Pertanyaan ini diajukan kepada Petrus. Berbanding dengan jawaban Petrus pertama dan kedua, begitu cergas kelihatannya. Tetapi pada kali yang ketiga, kita dapat melihat di sana bahwa mungkin nada dan juga cara Petrus meresponi itu lebih kepada penyerahan kepada Tuhan. Sehingga dia berkata, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Maksudnya Tuhan mengetahui kelemahan, kemampuan Petrus. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dan itulah kerinduan dan keinginan Petrus, supaya Tuhanlah yang sumber kekuatan, sumber kuasa, yang akan memberikan dia kekuatan untuk lebih setia, level setia, size-nya, besarnya setianya kepada Tuhan itu bertambah-tambah. Ada satu ayat yang terdapat di dalam kisah para rasul pasal 1 ayat 8 berkata demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat ini merupakan kekuatan utama, sumber utama yang memberikan kekuatan iman, yang memberikan mereka keberanian yang luar biasa. Rasul-rasul dan semua pengikut-pengikut mereka yang turut serta di dalam setiap perjalanan penginjilan mereka, di mana-mana mereka pergi. Roh Tuhanlah, Roh Kuduslah yang memberikan mereka kekuatan dan keberanian. Firman Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jadi, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kunci keberhasilan Rasul Petrus dan rasul-rasul yang lain adalah mereka telah menerima kuasa daripada pencurahan Roh Kudus di dalam kehidupan mereka secara pribadi. Kita tahu kalau kita membaca kisah para rasul dan seterusnya, kitab-kitab yang lain, surat-surat yang lain di dalam Perjanjian Baru, kita dapat melihat bagaimana suksesnya pelayanan pengkabaran Injil daripada rasul-rasul ini. Bahkan seperti mana yang Yesus pernah katakan kepada murid-muridnya lebih awal, di mana Yesus berkata, kamu akan melakukan perkara yang lebih besar daripada apa yang pernah aku lakukan. Dan itulah yang terjadi di dalam pelayanan rasul-rasul, di dalam perjalanan mereka di mana-mana. Banyak mujizat yang berlaku. Ada mujizat yang berlaku tanpa diketahui oleh mereka pada awalnya. Maksudnya mujizat yang tidak disengajakan. Tidak disengajakan untuk mereka nyatakan kepada orang. Pernah beberapa kali berlaku mujizat yang sangat luar biasa, di mana orang sembuh, orang yang sakit disembuhkan dari penyakitnya apabila mereka hanya melewati bayang-bayang Petrus. Dan itu salah satu daripada bukti penyertaan Tuhan, penyertaan kuasa Tuhan apabila Roh Kudus menyertai mereka
dan semua itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang bersama-sama dengan mereka. Pertanyaan kita kepada kita semua, sebagai anak-anak Allah yang mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita percaya, kita beriman bahwa Yesus yang kita kenal itu telah dilahirkan ke dunia dengan kuasa Roh Kudus. Dia pernah melayani bersama-sama dengan murid-murid. Dia pernah mengalami penderitaan sehingga dia mati dibunuh dan dikuburkan. Tetapi satu kebanggaan ataupun suatu yang memberikan kepada kita jaminan yang memberikan kita keyakinan bahwa kita sebagai anak-anak Allah, kita hidup tidak perlu takut kepada apa yang berlaku di dalam kehidupan kita. Karena Yesus yang kita kenal itu telah bangkit dari antara orang mati. Dia hidup dan dia telah naik ke surga bersama-sama dengan Bapa di surga. Dan apa yang pasti yang dijanjikan oleh Yesus sendiri, waktu dia pada hari yang terakhir dia bersama-sama dengan murid-muridnya, setelah 40 hari bersama-sama dengan murid-muridnya, selepas kebangkitan dia dari kematian, dia berpesan bahwa dia akan kembali lagi pada masa yang sama, di tempat yang sama. Jadi marilah saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita pastikan hidup iman kita sentiasa berada di dalam keadaan yang kuat, teguh, sebagaimana Rasul Petrus dan rasul-rasul yang lain perolehi daripada penyertaan daripada Roh Kudus yang sudah masuk di dalam kehidupan mereka, dan itulah yang mendorong, yang menyertai mereka seumur hidup mereka. Dan kita semua tahu, kalau kita baca keseluruhan Alkitab, kita akan dapat melihat betapa keseluruhan rasul-rasul, murid-murid Yesus, tidak ada seorang pun yang dicatat oleh Alkitab bahwa ada di antara mereka yang telah mundur, murtad, ataupun meninggalkan iman mereka, kecuali Yudas Iskariot yang memang telah ditetapkan untuk mengkhianati Yesus. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sama-sama mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk kita mengenal, untuk kita mau mengimani kuasa kebangkitan Yesus dari kematian. Kita perlu sungguh-sungguh dan selalu dekat dengan Tuhan. Dan sekali lagi saya mendorong kita semua supaya berusaha untuk mencari waktu, belajar daripada firman Tuhan, membaca, merenung, dan belajar daripada kebenaran firman Tuhan, sambil berdoa. Karena itu sajalah yang dapat memberikan kita kekuatan, jaminan untuk kita sentiasa dekat dengan Tuhan. Di akhir daripada pemberitaan perkongsian firman Tuhan ini, saya mengucapkan kepada seluruh jemaat, khususnya SAB Bandar Labuan, selamat menempuh situasi kehidupan kita yang diperhadapkan dengan beberapa cabaran, tapi yang pasti kita tetap teguh, kuat, beriman di dalam Yesus, dan kita senantiasa di dalam perlindungan Tuhan. Saya percaya semua sidang jemaat mengaminkan kata-kata ini, sebab itu merupakan doa kita bersama, bahwa setiap orang percaya
tidak perlu takut dengan apa yang ada di hadapan kita, tapi kita perlu kuat dan sentiasa teguh berdiri dalam iman kita di dalam Yesus Kristus. Untuk mengakhiri sesi kita pemberitaan firman Tuhan, kita mau berdoa khusus untuk firman Tuhan yang kita sudah dengar, dan juga untuk persembahan, uang persembahan yang kita akan jalankan di rumah masing-masing sebentar ini. Dan saya pimpin dengan doa, dan jemaat sekalian boleh berdoa di dalam hati masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang Kau berikan, sehingga pada hari ini, sekalipun kami di bawah arahan untuk berada di rumah, untuk seluruh rakyat di Malaysia, bahkan di seluruh dunia. Kami bersyukur karena kami masih ada kesempatan untuk berkongsi firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan bersama dengan jemaat-jemaat sekalian yang Tuhan sudah berikan kepada kami sebagai anak-anak Tuhan yang ada di dalam gereja kami di SPB Bandar Labuan. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengar sebentar tadi. Kiranya Tuhan, Roh Tuhanlah yang akan meletakkan, mengambil tempat di dalam hidup kami, dalam hati kami, supaya firman itu hidup dan yang menjadi kekuatan yang mendorong hidup kami untuk lebih dekat, lebih kuat di dalam Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa Tuhan, supaya semua jemaat, khususnya jemaat SPB Bandar, jemaat-jemaat tempat yang lain, sekalipun yang mendengar dan melihat rakaman video ini Tuhan, kami berdoa, hamba berdoa, supaya Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan, menjadi sumber pengharapan, sandaran bagi seluruh kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi ya Tuhan, Engkaulah yang menjadi pengharapan kami. Bapa di surga, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan perlindungan. Sekalipun kami mungkin terdedah, apabila keluar dari rumah untuk berurusan di luar, tapi Tuhanlah yang menjadi pelindungan kami. Tuhanlah yang akan melihara kami dan menjauhkan kami daripada kuasa-kuasa kuman-kuman yang jahat yang ada di luar sana. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Tuhan memelihara seluruh anak-anak Tuhan yang ada di mana-mana. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk pengutan uang persembahan yang sebentar akan dijalankan oleh jemaat di tempat di rumah masing-masing. Tuhan memberkati. Engkau adalah sumber dari segala sesuatu yang kami ada, dan kami mau memberikan apa yang menjadi bahagian Tuhan daripada apa yang Tuhan sudah berikan melalui pemberkatan Tuhan bagi kami semua. Tuhan memberkati hidup kami, memberkati pekerjaan kami. Sekalipun kebanyakannya hanya berada di rumah, mungkin ada yang bekerja, melakukan pekerjaan di rumah, dan ada juga yang bekerja di tempat bekerja masing-masing. Tuhan, Engkau memberkati mereka, Engkau melindungi mereka ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa kami, ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, jemaat sekalian, di paparan berikut adalah satu saranan ataupun cara untuk kita menyalurkan sumbangan kita, baik itu berbentuk uang persepuluhan ataupun uang persembahan ataupun sumbangan-sumbangan yang lainnya untuk pembangunan, untuk keperluan sumbangan van gereja kita. Kita boleh menyalurkan sumbangan kita kepada ke akaun gereja atas nama Sidang Injil Borneo Bandar Labuan yang bernomor 0380 1000 220 di bank, yaitu account di bank Hong Leong Bank. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas keprihatinan, sumbangan, bahkan kesetiaan para jemaat sekalian di dalam hal pemberian sumbangan ataupun pemberian kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati.
besar anugerahmu, ajaib perbuatanmu yang telah kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akanmu, akan kebaikanmu. oh, hidup baru kau beri. Kau telah ubah, Kau tahu ratapku jadi tarian, oh, hapuskanlah dosa dan masa laluku. katakan. Kini ku jadi lebih dari pemenang. Ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidup bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku Takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. besar, Besar anugerahmu, ajaib perbuatanmu yang telah kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akanmu, akan kebaikanmu. hidup yang baru. Hidup baru, Semuanya katakan kau tobat. kau telah ratapku jadi tarian, Kau hapus masa laluku. Kini ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bernyanyi, ku berikan hidup bagimu, bagi kemuliaan. Sorak kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Everybody dance for God. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang.